Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya yang dirahmati Allah. Apa kabar? Ketemu kembali kita dengan mata pelajaran sains. Ya, mata pelajaran sains, dan kali ini kita berada di kelas 5. Apa kabar anak semua yang dirahmati Allah? Semoga senantiasa diberikan kebaikan dan kesehatan selalu. Dan tentu saja, walaupun masih belajar secara daring dari rumah kita masing-masing, kita tetap semangat belajar ya. Baik anak-anak, sudah disiapkan alat tulis dan buku catatannya? Kalau sudah, kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita kali ini adalah mengenal wujud benda dan sifat-sifatnya. Ya, materi pelajaran kita kali ini adalah mengenal wujud benda dan sifat-sifatnya. Anak sekalian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan wujud benda? Apakah kamu pernah mendengar istilah ini? Apakah sama dengan bentuk benda? Satunya wujud benda, satunya bentuk benda. Nah, ternyata kedua hal ini sangatlah berbeda. Kalau bentuk benda, ya, ada bentuk benda yang dua dimensi yang bisa kita lihat di sekitar kita. Misalnya bentuk persegi 4, bentuk segitiga, bentuk lingkaran, bentuk persegi 5, atau bentuk hati. Namun ada pula bentuk benda yang 3 dimensi, ya, seperti pada gambar ini kita lihat ada limas, ada tabung, ada kerucut, ada balok, bola, bentuk kubus, dan bentuk prisma. Terus, bagaimana dengan wujud benda? Nah, wujud benda dibagi menjadi 3, ya, yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Dan yang ketiga, wujud benda gas. Nah, inilah yang disebut dengan wujud benda. Hanya terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Seperti apa ya perbedaan-perbedaan mereka, dan apakah memiliki sifat-sifat yang bisa kita amati dalam kehidupan kita? Yuk kita simak. Nah, kita lihat dulu contoh-contoh wujud benda. Ya, terlihat pada tabel berikut ini, ya, ada wujud benda padat seperti meja, kayu, botol plastik, buku, batu, dan gelas kaca. Sedangkan contoh wujud benda cair seperti air, ya, baik air sumur, air sungai, ya, kemudian minyak goreng, sirup, kecap, dan susu sapi. Kemudian contoh wujud benda gas adalah seperti udara yang kita hirup, ya, kemudian asap, oksigen, ya, gas LPG yang kita gunakan untuk memasak misalnya, kemudian gas nitrogen. Nah, inilah contoh-contoh wujud benda yang berbeda-beda, yaitu padat, cair, dan gas. Kamu bisa mencari contoh-contoh lainnya ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu bahwa setiap wujud benda itu memiliki ciri-ciri. Nah, sekarang kita lihat pertama ya, zat padat memiliki ciri-ciri, yaitu antara lain yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Ya, jadi mau bagaimanapun kita pindahkan zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Contohnya seperti ini, kita lihat ada beberapa buku, ada pena dan pensil, ya, yang kemudian kita pindahkan ke dalam sebuah tas misalnya, kita masukkan ke dalamnya, maka bentuk dan volume dari buku, pena, dan pensil itu tetap seperti itu, tidak akan berubah. Kita keluarkan lagi dari dalam tas, juga akan tetap sama bentuk dan volumenya. Namun yang kedua, zat padat memiliki ciri bentuknya dapat diubah dengan cara
tertentu, misalnya dipotong, disobek, dipukul, dihancurkan, ya. Contohnya seperti ini. Ada sebatang pohon kayu yang kemudian bisa dipotong, dibelah, dan dibentuk menjadi sebuah meja. Nah, tadinya bentuknya seperti yang kita lihat, yaitu kayu gelonggongan, ya, yang masih berbentuk kayu seperti itu. Kemudian setelah dipotong-potong, ya, digergaji, kemudian dipaku, ya, jadilah menjadi sebuah meja. Berarti bentuknya berubah ketika dia diperlakukan dengan cara tertentu. Bagaimana dengan zat cair? Apakah ciri-cirinya? Nah, antara lain zat cair cirinya adalah volumenya tetap. Namun bentuknya dapat berubah sesuai di mana wadahnya berada. Nah, sebagai contoh kita lihat pada gambar ini, ya. Ada air yang berbeda-beda wadahnya, ya, padahal air itu volumenya sama. Misalkan 1 di dalam gelas, 2 dalam mangkuk, dan yang ketiga dalam botol. Ya, kita perhatikan volumenya sama, tetapi bentuknya berbeda-beda. Kalau dia berada dalam gelas, maka dia bentuknya seperti gelas. Kemudian dalam mangkuk, dia akan mengikuti bentuk mangkuk. Demikian pula kalau dipindahkan di dalam botol, maka air tersebut akan mengikuti bentuk botolnya. Maka volumenya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian ciri yang lain dari benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya. Ini karena pengaruh gravitasi, maka zat cair akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya apa? Contohnya misalkan aliran sungai, ya. Aliran sungai itu biasanya mengalir dari pegunungan, ya, di mana pegunungan itu lebih tinggi dan mengalir sampai ke muara, nanti bertemu dengan laut, ya, sungai tersebut. Nah, sedangkan pegunungan lebih tinggi dari laut, ya. Contoh lainnya adalah terjun. Nah, air terjun juga sama, karena ada gaya gravitasi, maka air itu mengalir di tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contoh lainnya, ciri dari zat cair adalah dapat meresap melalui sela-sela kecil atau disebut dengan kapilaritas. Ya, yang ketiga dari ciri zat cair adalah meresap melalui sela-sela kecil atau disebut dengan kapilaritas. Contohnya apa? Nah, contoh ini sebuah percobaan, ya. Bahwa kalau kita kemudian meletakkan air di dalam sebuah wadah, kemudian kita letakkan tisu di antaranya, maka tisu, ya, akan menjadi basah. Ya, karena apa? Karena air, ya, akan meresap ke dalam tisu tersebut, sehingga menyebabkan tisu tersebut menjadi basah dan air itu mengalir melalui sela-sela kecil di dalam tisu. Nah, ini bisa kalian coba di rumah, ya. Jadi kalian siapkan sebuah gelas, kalian beri air, ya, boleh kalian beri warna agar bisa kelihatan meresapnya. Kemudian kalian biarkan di satu gelas yang lain yang kosong, maka air tersebut akan meresap di tisu dan akan masuk ke dalam gelas yang kosong tersebut, seperti pada tampak gambar. Kemudian ciri dari zat cair yang berikutnya, yang keempat, adalah dapat melarutkan benda tertentu. Ya, contohnya seperti halnya kita membuat larutan gula. Ya, kita masukkan air dalam gelas, kemudian kita beri sesendok gula. Kemudian kita aduk, maka lama-kelamaan gula tersebut akan hilang. Artinya gula tersebut larut, ya, ke dalam air. Maka air memiliki zat cair, maksudnya memiliki ciri dapat melarutkan benda tertentu. Kemudian zat gas, ya, wujud gas itu memiliki ciri juga, antara lain yang pertama adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah. Nah, ini perbedaan, ya, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Kemudian yang kedua, ciri gas adalah menempati ruang dan menekan ke segala arah. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita meniup balon, maka udara yang kita tiupkan, gas yang kita tiupkan ke dalam balon, maka dia akan menyerupai bentuk dari balon tersebut. Ya,
Kemudian juga volumenya akan berubah-ubah karena zat gas itu sangat mudah berubah. Nah, kemudian contoh lain adalah seperti halnya kita meniup sebuah balon. Maka dia akan menempati ruangan di balon tersebut dan akan menekan ke segala arah. Ya, sehingga membentuk sebuah balon. Nah, itulah anak-anak sekalian pelajaran kita ya tadi tentang zat padat, zat cair, dan zat gas yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ya, kita ulangi. Ciri zat padat adalah bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya dapat diubah dengan cara tertentu. Kemudian zat cair memiliki ciri volume tetap, tapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian ciri lainnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, meresap pada celah-celah kecil, dan dapat melarutkan benda tertentu. Sedangkan zat gas memiliki ciri antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Kemudian menempati ruang dan menekan ke segala arah. Nah, inilah ciri-ciri dari zat bentuk padat, ya, cair, dan gas yang memiliki ciri berbeda-beda. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini, ya, mengenal wujud benda. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana bahwa wujud benda itu bisa berubah-ubah wujud dari satu wujud ke wujud yang lain dengan suatu perubahan. Nah, cukup sekian pelajaran kita untuk kali ini. Lalu mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.